Kita lihat apa ini, sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar, 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, Kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang ia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi. Misalnya Haritanu, atau Tuan Guru Bajang, misalnya gitu. Atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat, sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum, itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman.